video itu. Jujur aja saya juga kalau di rumah nih, misalnya saya lagi ngerjain, contoh lah itu khotbah untuk wilayah aja. Saya kerjain di rumah, komputer saya ngadat nih. Aduh, saya udah kehilangan mood untuk ngeditnya. Karena sebenarnya kan edit itu dibutuhkan memang seni juga harus ada gitu. Dari mata, kejelian mata, warna sendiri, ini gelap atau ini terang bisa diatur, di-adjust lagi di editing gitu. Tapi kalau masalah blur, kalau blur udah nggak bisa disiasatin karena ya itu tadi udah nggak bisa disiasatin, paling beberapa sedikit banget lah dinaikin atau di crop apa digimanain bisa agak difokusin, bukan fokus ya tapi ya cuman dimanipulasi seperti fokus gitu aja. Jadi memang kekurangan lighting bisa kita adjust, kita naikin brightness-nya, kita tambahin kontrasnya, atau kita tambahin plug-in warna dari kamera tersendiri, dari editing sendiri ini ada plug-in-nya. Memang supaya memudahkan kita, oh warna ini loh sebenarnya standarnya gitu loh. Mau kamera apapun bisa di-adjust. Kita syuting pakai handphone pun kalau di bagian editing kita udah maksudnya jeli dan apa namanya dan memang menguasai, dia akan bisa sih adjust bagaimananya gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Iya. Gitu ya. Iya, kamera pun bisa. Mas Yanto pernah lihat rekaman YouTube kita nggak? Nah, kalau rekaman YouTube memang kan saya lihat memang agak gelap ya itu ya. Nah, itu kira-kira karena apa? Kalau gelap memang bisa di-adjust, dinaikin, di-editing lagi bisa, Bu. Dari raw materialnya kan memang udah gelap. Harusnya memang di-editing kita bisa naikin gitu. Bisa naikin, di brightness-nya dinaikin bisa. Tapi kayaknya lebih kalau aku lihat bukan itunya ya, bukan adjustment-nya, cuman kayaknya cahayanya kurang ya, lighting-nya kurang kalau ya. cahayanya kurang memang bisa. Gini, cahayanya kurang itu kan bisa diakal-akalin sih sebenarnya. Kalau zaman sekarang kan kamera nggak seperti zaman dulu sekali. Kamera sekarang ini memang didesain gimana caranya mendapatkan gambar dengan low light yang nggak terlalu terang lah menurut mereka gitu. Dia memudahkan standarisasi tertentu dari kamera-kamera ini. Contoh deh, kalau kita pakai kamera profesional, kita akan lebih susah adjust-nya dengan kamera di handphone. Kalau di handphone mudah sekali, kita tinggal cepret jadi gitu kan. Kalau di kamera profesional kita harus adjust sana, adjust sini, adjust situ. Gitu. Jadi dari situnya. Kalau menurut saya sih, kalau mau standar broadcast memang harus kita jadikan itu standar broadcast dengan lampu tadi. Itu memang harus standarisasi broadcast itu diukur dari Kelvin, nggak boleh gain itu naik sebenarnya. Kalau kamera gain itu naik, itu salah satu tanda bahwa memang lightingnya kurang. Oh, dia ada parameternya ya. Kalau misalnya lighting keluar, apa yang nyala gitu, apa yang kelihatan? Iya, kan itu kan kalau nggak salah kemarin gainnya bisa sampai naik 9, bisa sampai 12 itu udah nggak wajar lah menurut saya. Tapi kalau untuk gambar nggak standar broadcast itu sih udah bisa gitu. Udah bisa dalam artian ya bisa-bisaan aja. Kalau untuk layar kecil YouTube, handphone masih aman gitu. Kalau sampai ditarik ke layar lebar, TV yang berapa in besarnya gitu ya. Nah, karena kalau yang aku lihat, ya kalau di handphone nggak terlalu kelihatan. Cuman kayak di rumah tuh aku putar di TV gitu ya. Banget. Itu berasa banget gitu, kayak pecah ya. Resolusinya juga nggak bagus gitu. Iya. Nah, ya enggak, maksudnya ini kan kita diskusi ya. Maksudnya kalau memang standarnya harus lighting, ke satu lighting. Yang kemarin itu juga yang sebenarnya cukup mengganggu itu adalah lighting yang kita punya sekarang itu bikin bayangan gitu kan.
Iya. Belakangnya selalu ada shadow, mau kecil mau gede tetap aja shadow gitu. Jadi benar-benar kalau menurut aku sih nggak pro banget gitu, nggak sama sekali nggak profesional gitu. Malah aku kepikirnya kenapa kita nggak kayak Pick aja. Pick itu pakai green screen sehingga dia lebih punya gampang. virtual background dan warna bajunya penyanyi, singer sama WL-nya malah lebih keluar gitu kan. Lebih rapih gitu. Nah, kalau misalnya dengan lighting yang sekarang tapi kita pakai green screen, ngebantu nggak? Atau tetap harus pakai si lighting itu? Sebenarnya gini, kalau kita muncul singernya nggak terlalu banyak, si lighting itu cukup banget. Karena green screen sekarang yang lebar apa pakai ya punya misalnya 3 meter lah. Itu nggak akan bisa tercover sih. Ya tingginya, lebarnya bisa sampai 2 apa 3 bisa. 2 meteran kali ya lebarnya. 280. Tingginya 280. Iya, tinggi 3 meter lah ya. Lebarnya 7 meter, 6, berapa gitu. 680. Iya, 7 meter. Iya. Nah, jadi memang kalau untuk orang banyak kan akan kurang gitu loh di kecuali bertiga sendiri. Ya. Bertiga masih bisa. Karena kalau out kan menuntut perfectnya si lighting. Kalau close up misalnya close up itu gampang sih, kita yang penting terangin muka, nggak ada bayangan jadi. Gitu. Kayak syuting Bapak nih. Anda bertanya itu seperti contoh itu sedikit kan, maksudnya cuman medium, cuman sampai di batas ya dada gitu. Itu sih akan lebih mudah sih. Karena memang lightingnya nggak harus banyak-banyak. Kalau sampai full, sampai bertiga misalnya, contoh dalam satu frame itu bertiga, ya mau nggak mau lightingnya banget. Benar. Banget gitu. Jadi memang di take satu-satu ya, take satu-satu beda. Akan repotan lagi sih di editingnya. Repot, nggak mungkin lah itu. Iya. Nah, coba kita serahkan ke para yang operatornya yang di lapangan. Kalau ini saya pribadi ya sebagai penonton nih, Pak. Jadi mungkin masing-masing yang ada di sini, Pak Tami, Pak Daniel, Pak Riko bisa sampaikan apa yang dirasakan atau ada yang mau ditanyakan nih, mumpung ada Mas Yanto. Silakan. Halo Mas Yanto. Iya, halo. Sebentar. Saya share aja kali ya biar ini ya. Iya. Bentar. Mana ya? Bentar ya. Udah. Chargeran ini bawah ya. Gini Bunda. Bentar ya. Sambil nunggu yang lain ada yang mau nanya mungkin. Sambil nunggu Pak Daniel. Iya, bentar ya. Oh, masih belum bisa itu, Bu? Belum bisa share screen? Belum bisa. Iya, disable ya. Oh, Daniel, Deka, dia hostnya. Udah ada kayaknya. Kasih itu. Gimana ya? Ini share screen-nya bisa buat multiple partisipan. Nggak ada pilihan ya di aku ya? Oh, nggak ada. Masa? Pencet share screen terus nanti ada pilihannya. Ini aja ku co-host deh. Dah. Oke, udah. Tunggu Mas Yanto sekalian kali ya. Lagi minum kali Mas Yanto. Lagi ngambil charger kayaknya. Ya, ambil chargernya entek nih baterainya ini. Kedengeran nggak sih suara saya, jelas nggak sih? Jelas. Jelas Mas Yanto. Bawa headset soalnya. Ya, lanjut. Oke, bentar. Oh, harus ini ya. Udah dijadiin co-host, Pak Daniel? Iya, sebentar. Ada ini dulu.
Kalau lagi liburan masih diganggu aja ya. Kasih. Oh, enggak lah. Enggak apa-apa, Pak Ami. Gangguin aja terus. Biar kesel. Memang di sini sih peranan yang sangat untuk kayak tadi Mas Yanto katakan kan di editingnya. Di editingnya di sini yang berperan banyak adalah si Mas Daniel Umbu. Jadi nanti kita mencoba mendengarkan apa yang dialami Mas Daniel Umbu untuk boleh curhatkan, nanti Mas Yanto ngasih masukan. Kalau saya di lapangan sama Bung Poli sama Ayah ya kita mengerjakan apa yang ada, ya sudah berusaha untuk semaksimal kemampuan kita, hanya segitu gitu. Tapi giliran untuk diolah ya mungkin nanti Mas Yanto memberikan pada Bro dan Ubu bagaimana mengejas terangnya itu batasannya semana untuk biar nanti sekali waktu tayang di YouTube itu jangan sampai pecah. Mungkin itu yang dari saya. Pak Riko gimana Pak Riko? Oh, oke. Aduh. Pas dulu, pas. Bung Poli mana, Bung Poli? Oh, kalau saya kan bagian audio, Pak. Jadi ya hanya mendengarnya aja. Tapi boleh lah juga. Kalau kita di MHG sih orang audio bisa pegang video, video bisa pegang audio, video bisa pegang lighting, video bisa pegang background, pegang teks. Jadi semuanya pegang. Nah ini apa nih? Nah ini yang rekaman, ya yang tappingnya udah dari minggu lalu ya. Ini mau dipakai besok ya? Iya, ini buat besok. Nah, selama ini yang saya lakuin paling saya nggak ini sih Mas Yanto, dari sisi video saya nggak ngapa-ngapain. Paling masukin lirik ya. Saya masukin lirik, udah setelah masukin lirik aja udah repot ya Pak ya. Ya lumayan sih. Nah, ini masukin lirik. Nah, tapi dari sisi ini saya belum tahu juga kalau main brightness ya. Iya. Main brightness saya belum tahu, belum pernah lah. Iya. Tuh bayangannya tuh Mas Yanto lihat tuh. Iya, sama minggu ini ada aqua deh. Ada botol iya, aqua ada gelas aqua di meja pemain musiknya. Aduh. Iya, tapi ya oke lah. Nah, tapi terus, bisa ini kayak misalnya kayak gini nih Pak. Gimana? Boleh di frame-nya itu bisa itu di atasnya tuh layer apa tuh Pak? Logo GSKI ya? Iya, logo GSKI. Nah, kemarin saya case-nya adalah kemarin saya juga kan biar mempercepat, saya sempat jadi logo GSKI-nya saya taruh di bawah sini. Jadi sama saya masukin title lagu juga gitu. Nah, cuman kayaknya saya kayak capek juga itu pindah edit kan, udah saya taruh aja satu. Tapi ekspor sekarang udah nggak lama kan Pak? Enggak. Nah, ekspor ada ini juga nih, ketemu lagi saya. Nah, kemarin sempat pakai cara render Mas Yanto. Jadi saya render in out, saya masukin in out-nya gini kan, terus saya taruh sini lagi out-nya gini. Nah, ini render nih. Pakai ini nih render in out kan. Tapi masalahnya adalah kualitasnya itu cuma 720. Kurang bagus. Terus? Nah, akhirnya udah saya pakai cara yang ini nih. Ekspor YouTube video. Udah itu yang paling bagus sih. Ekspor media, terus nah ini saya langsung ke YouTube gitu. Iya. Nah ini oke lah, biasanya kan saya kerjain Kamis malam atau Jumat malam udah saya tinggal tidur gitu, besok pagi udah jadi. Ya biasanya 3 jam tanpa grading warna ya. Kalau grading iya gimana warna, tuh Mas Yanto? Kalau grading warna memang kan ini kan warnanya nih pasti memang kalau syuting kan harus grading warna supaya warna itu akan tebal gitu. Coba di frame. Nah nih, saya udah di frame. Ini frame ibu ini siapa yang nyanyi ini? Kelly. Ya Kelly. Diklik aja, maksudnya diklik. Diklik. Terus ke efek deh Pak.
Coba ya. Efek ya, boleh Mas Yanto. Bentar, Ya, ke sini. Video efek. Ya, video efek. Cari video apa ya? Adjust. Oke. Ada brightness and contrast. Adanya lighting effect. Oke, jangan adjust berarti nggak kelihatan lagi, bisa diperbesar nggak ya? Oh, kurang gede ya? Ntar saya gedein ya. Mas Yanto soalnya pakai handphone, dia aku sih Iya. kelihatan. Nggak, saya juga pakai monitor sih, Bu. Jadi mungkin agak kecil ya jadinya. Sebentar, saya coba. Di Zoom, Mas Yanto. Agak susah. Oke, sebentar. Oh, nggak bisa. Ntar ya. Di noise and image control, sorry. Di image control coba. Adjust, bukan di adjust, di image control. Tadi mana? Bawahnya. Video effect, image control. Image control. Oke. Nah itu. Oh bukan. Sorry, color correction. Sorry. Aduh, saya agak ini, kalau itu kan warna. Color correction, brightness and contrast. Oke. Ya, drag ya. Ke tempat. Yang mana ya? Yang tadi. Nah, di situ udah diklik di kontrol di ini. Di apa namanya? Di efek kontrol udah diklik di efek kontrolnya. Efek kontrol. Nah, itu kan ada brightness contrast tuh. Iya, kontrasnya coba naikin 10, Pak. Kontrasnya dulu. Kebanyakan. Iya, coba. 10 dulu. Oke, coba dilihat hasilnya beda nggak? Dinaikin kontrasnya. Jadi malah gelap sih kalau menurut saya ya. Oke, gelap. Malah gelap deh. Brightness-nya. Supaya tajam aja sini. Berapa Mas Yanto? Brightness-nya 5. Boleh. Nah, yang penting sih jangan terlalu putih. Boleh, ini kan terlalu merah nih kamera nih, kalau nggak salah sih di apa namanya, di screen saya nih terlihat merah nih. Coba di yang tadi color control tadi dimainin di itunya. Emang harus ada ke sana sih Pak kalau gini Pak. Jadi feel-nya dapat. Kalau gini agak susah ya. Enggak, maksudnya selama ini yang Mas Yanto kalau ada warna di mana gitu aja sih saya menunya. Oh, oke. Warna berarti itu kan color correction. Iya. Saya biasanya pakai correction brightness and contrast. Oh, contrast ini ya. Oke. Sama yang satu lagi saya biasa pakai image control yang bawah. Yang tadi di bawah. Image control, nah itu color balance RGB. Saya biasanya pakai itu. Jadi memang saya biasanya sih bikin layer 1, layer baru. Jadi di situ saya adjust. Jadi ketika nyemplungin video apa, layer itu di atas, jadi yang terlihat itu layer yang di atas video itu. Jadi nggak ini ya? Jadi nggak mengganggu setiap video. Kalau ini kan misalnya per cut, kalau cutnya banyak, ya udah kita cemplungin satu-satu kan. Iya, betul. Iya, tarik image yang di atas, jadi grading warna di situ, mau seberapa panjang videonya tinggal tarik aja, seret, jadi semua. Gitu. Nggak, yang kalau misalkan pakai cara yang layer itu, di siapa Mas Yanto? Kosong gitu aja? Nah, itu dikasih layer image, apa namanya ya, saya kalau ini harus melihat komputer. Jadi kayak kosongan gitu ya? Iya, kosongan, efek-efek taruh di situ semua. Oh, oke. Di atas itu. Saya pikir itu atas itu gradingan warna. Bukan. Tapi gini ya, kalau bisa logo sama teks itu di atasnya gradingan warna ya, nanti kalau dipasangin grading warna ya, supaya gambarnya nggak berubah. Apa namanya, warna si logo sendiri gitu nggak berubah. Iya, sama logonya ini juga agak kurang terang sih jatuhnya ya. Nah, kalau kurang terang biasanya bisa dibikin dari JPEG-nya atau memang bikin dari AE. After Effects. Pakai AE aja ya? Oke. Iya, pakai AE akan lebih ini. Kasih motion dikit aja. Lighting yang biasa, flash biasa atau gimana supaya kebaca. Shadow-nya tebelin dikit. Gitu. Kita main ngakalin.
Kalau itu Mas Yanto, itu kan Ya. di yang layar sekarang kita lihat itu kan lampunya, ada lampu di belakangnya si WL nih. Ya. Dengan harapan itu membantu Ngilangin cahaya. background. Ngilangin itu tuh. Sebenarnya sih kurang banyak sih, itu cuman 1. Kalau mau memang ada 2 atau 3. Dari atas aja sebenarnya sih, dari atas dari nyiram atas ke bawah. ya. Iya, dari atas. Kan kemarin saya bilang sih ini darurat, memang taruh 1 di belakang nih saya waktu kemarin ke sana nih. Supaya ngebuang bayangan itu biar nggak terlalu kenceng. Harusnya Ternyata juga dibarengin yang atas kan. Iya, kalau yang atas bisa jadi dari atas itu 2 atau ya 2 lah bisa dari atas, tapi di belakang ya, bukan di depan ya. Ini kan di belakang. Harusnya di belakangnya si WL ini gitu loh. Itu bisa ditaruh nggak sih, Po? Rigging di belakang ini kalau posisi lampu kecil. Lampu kalau kecil untuk aja. naik Ya, ini kan yang lighting yang kemarin kan aku udah naikin, udah tinggiin. Kalau mungkin memangnya mau taruh di belakang? Di atas, belakang atas. Ya, tapi di depan tetap masih ada ya, Bung Poli. Oh, berarti yang di depan kita kekurangan. Kurang lampu. Kurang ya? lightingnya. Oh iya, kurang berarti ya. Mas Yanto, kalau misalnya pakai lighting yang Mas Yanto sarankan itu harus 2 ya? Idealnya 2 ya. Kalau misalnya sih 2. Kalau misalnya baru baru cuman punya 1, nggak ngangkat juga ya? Jadi susah sih naruhnya, nggak imbang repot nanti. Ya, iya betul. Itu 2 itu karena dulu. Harus ideal jadi balance ya. Iya, imbang dulu kanan kiri kan. Nah, tapi kalau misal nih ya, alternatifnya, kalau misal kita pakai green screen, kan ini posisi WL ini hanya single ya, nggak ada nggak dengar. Lampu ini sih aman. Lampu yang ini aman ya, kalau misalnya pakai green screen ya. Pakai green screen aman. Nggak akan timbul shadow aneh-aneh lagi kan? Nggak ngaruh kan? Iya, tinggal jauhin aja objek dari si background hijau juga hilang. Bener. Iya. Iya sih, kalau aku pikir sih kalau mau lebih aman sehingga warnanya nggak repot si editornya. Iya, ini bisa. Green screen akan lebih sangat membantu kalau menurut aku ya. Karena jadi Pak Daniel Umbu ini nggak akan pusing. Kan ini kan sekarang warna akan banyak sekali di layar ini yang harus diperhatikan kan. Iya. Dan bisa aja nanti dia fokus ke muka atau yang apanya jadi lain. Apa gitu kan. Iya kan gitu kan. Jadi kan jadi makin lama ngeditnya. Kalau aku pikir sementara sih ya dengan kondisi lighting yang begini ya pakai green screen aja. Toh kita beberapa saat ke depan ini belum bisa banyak-banyak pakai WL kan Bu Erni? Pakai Singer kan? Iya, hanya WL. Nah, ini yang Pak ini James green ya? Screen nih. Nah, ini green screen. Yang biasa saya lakuin saya pakai yang ini Mas Yanto, pakai keying ya. Video efek, terus video efek. Keying. Atau ada yang salah nggak Mas Yanto? Saya biasanya pakai ini. Pakai yang mana? Keyingnya yang mana? Ini. Tinggal ini. Yang ini tinggal klik, drag, udah. Pakai hijau. Hah? Yang mana? Lihat di kiri, bagian kiri. Key color-nya. Sebentar. Pakai ultra key. Ya, ultra key betul. Udah benar. Ya, terus key color. Iya. Key color kan udah benar. Iya. Yang di atasnya tuh default, settingnya default, kasih agresif, Pak. Oh, agresif. Oke. Iya. Oke. Nah, terus background-nya hijauin dulu deh, Pak. Dihilangin dulu deh ininya nih. Di pick ininya yang background ini dimatiin dulu aja, Pak. Background. Aduh. Background yang ininya matiin dulu ya. Ya, gitu. Pick color-nya. Pick color chroma key-nya, Pak. Sebentar ini jadi warna pink. Enggak. Iya, biarin dulu. Biarin dulu aja. Oke, ya. Pak James bajunya ini ya karena pakai laptop sih ya. Bajunya jadi nggak full ya warnanya. Oke. Oke. Pick color-nya di itu tuh. Yang ininya nih. Ini kan? Yang bawah.
ditaruh di background paling gelap. Yang paling gelap yang mana? Yang bawah sih ya. Oke, coba klik aja. Paling bawah, paling gelap dah. Dah. Oke. Nah, ini lebih mendingan. Udah gitu, pilih composite. Composite-nya klik alpha channel. Oke. Nah, bagian yang terang itu kan brightness-nya over tuh, Pak. Bagian yang gelap, bagian yang gelap itu aman. Bagian yang putih-putih di atas itu over. Jadi Bapak adjust lagi di matte generation-nya. Matte generation, brightness-nya turunin. Brightness highlight. Turunin pelan-pelan aja, Pak. Turunin pelan-pelan aja. Diklik aja dulu. Iya. Nah, turunin pelan-pelan sampai hilang garis yang merahnya tuh. Yang keren. Ya, terus. Ya, udah. Terus. Sampai hilang. Oke, udah jadi. Threshold-nya naikin, Pak. Threshold ini mana ya? Pedestal. Pedestalnya naikin aja. Nah, itu lebih bagus. Sampai bersih, pokoknya nggak ada item-item di tempat nggak ada, lain. Nggak ada udah nggak ada. Di sekitar itu bapaknya, udah oke, kembaliin lagi alpha channelnya jadiin color. Composite, sorry. Composite. Nah, oke. Agak mendingan, tinggal naikin lagi itu kontrasnya, Pak. Kontrasnya supaya tajam aja. Kontras dari ini ya yang tadi ya, yang saya ambil tadi loh, yang di efek, video efeknya. Oh, yang tadi ya. Nah, brightness and contrast cemplungin lagi. Jadi tinggal naikin. Cari yang memang gambarnya agak tajam. Pakai yang bukan image control ya, Mas? Apa? Color correction ya? Kalau bukan, yang di mana tadi lupa saya dia. Ya situ. Oh ini. Nah, itu brightness. Oh, bukan color correction yang ini. Oh, iya bener ya? Iya. Iya. Iya benar. Iya. Oke, lanjut. Udah cemplungin. Udah, cuman nggak muncul di atas sini ya. Oh iya. Oh, yang di bawah jadinya dia. Oke. Buang aja kalau udah ada 2, 1 buang aja. Oke. Kontrasnya aja ya naikin ya, Pak. Ya. Iya. Pelan-pelan aja. Nah, itu kan bagus. untuk kontras. Ya, bagus. Ya, gitu. Cari aja di situ. Naikin. Op, kebanyakan. Over. Pak James itu bajunya sebenarnya biru apa hitam, Pak? Cuman hitam. Oh, hitam. Nah, cari aja warnanya yang paling hitam. Naikin dikit lagi tadi. Sebelum hitam padat. Nah. Hitam. Dikit lagi. Hitam pekat. Dikit lagi. Ini rambutnya memang putih ya? Iya, putih. Iya, betul. Bukan dicat itu. Enggak. Saya takutnya gini. Kena pedestal jadi putih gitu. Enggak. Enggak. Nah, ini lebih bagus nih. Oke. Coba play aja lebih bagus sih, maksudnya agak lumayan lah. Ini udah lebih lumayan daripada yang tadi banget. Iya. Iya. Good. Cuman yang ini sih Mayata, yang pinggiran jas ini ya. Nah, tadi yang putihnya itu belum sempurna ya, yang putihnya belum clear tadi banget, ya. belum clear banget itu tadi sebenarnya dari yang tadi cek di color yang key-nya pindahin ke alpha. Oh, bukan ya itu. Alpha channel. Nah, itu bagian yang hitam, nah yang pinggir-pinggir itu bagian yang hitam yang tidak rata memang itu kan lighting tuh. Agak susah sih. Jadi mau nggak mau dipotong aja pakai cuknya di ini matte clean up. Matte clean up mana tadi? Yang bawahnya, Pak. Matte generation ya? Atau matte clean up? Matte clean up-nya. Ya. Cuknya aja, coba mainin dikit-dikit. Oke. Yang biasa, yang itu aja. Nah, mainin sampai ketemu nggak ini, Pak. Nggak bintik parah. Terus maju, terus. Ini matte clean up untuk apa ya, Mas Yanto ya? Untuk bagian yang memang untuk
cut yang kayak di rambut, detail-detail kecil halus-halus. Ada nggak yang tools kayak kita ngedit di sini doang itu nggak bisa? Nggak ada. Nggak ada itu ya? Di Photoshop ada. Oh, Photoshop ya. Iya, ini nggak ada di sini. Oke. Itu Iya. udah lebih mendingan sih. Nah, udah balikin aja di itu. Tinggal lighting dimainin. Tapi emang itu yang itunya bagian situ ya, yang sebelah tangan sebelah kanan ya. Yang kanannya doang, yang kirinya oke. Iya. Nah, mungkin ini untuk James ngakalinya sebenarnya untuk ngakalin supaya kamera depannya ini jelas. Kalau saya belakang saya kasih blur supaya terkesan kamera depan lebih jelas daripada belakang. Benar. Gitu. Jadi mendingan backgroundnya dikasih blur. Jangan terlalu keras yang belakangnya. Iya, swirly blur dikit lah. Kalau tajaman belakang nanti, waduh, kameranya bagus banget di belakang. Di depannya, iya, betul. Kayak salah fokus ya. Iya. Padahal ini kan tempelan. Iya. Backgroundnya kasih blur aja, Gaussian blur atau apa. Masih belum clear. Pak James rambutnya mau diganti warna hitam, Pak? Jangan. Atau orange. Udah warna hitam, udah betul jasnya. Atau orange. Nah, kalau colornya tinggal dimainin aja yang tadi pakai RGB. Tapi udah better sih dibandingin yang pertama tadi. Iya, jasnya karena yang kelihatan tadi benar-benar belum diapa-apain ya. Iya. Oke. Apa, Nak? Oh, dimatiin? Oh, matiin aja. Oh, iya. Iya, kalau yang ini nggak bisa kayak Photoshop yang di touch up di muka, gitu-gitu nggak bisa ya. Jadi ya udah keriput aja. Terus sama bisa sih, tapi per frame. Jadi kalau syutingnya misalnya kita kan biasa pakai common frame itu sekitar 30 frame per second. Jadi setiap 1 detik itu ada 30 frame. Kalau durasi 1 menit tinggal dikaliin aja. 30 kali 60. Itu 30 ya. Kalau kamera bagus ada yang sampai 60 frame per second. Jadi tinggal ngitung aja per frame itu diedit. Sama ini Mas Yanto, ini ada noise-nya sih belakangnya. Noise dari rekaman ini. Audio. Ya, audio. Atau saya audionya ya? Audio ya? Saya di After Effects aja. Audition aja kali ya? Audition aja. Aman. Iya, kalau dari sini sih memang jadi gini, kalau bisa ya Bapak edit dulu panjang semua jadi, audionya setelah jadi semuanya ekspor dulu audionya jadiin di ratain di Audacity. Setelah itu balikin lagi audio udah jadi masukin lagi. Gitu. Supaya nggak pincang-pincang. Iya. Iya, satu video soalnya. Kalau saya sih biasanya edit dulu jadi baru cemplungin Audacity atau Audition, baru balikin lagi. Iya. Ya memang edit itu lamanya di situ. Iya, bolak-baliknya. Sama kemarin sih saya sempet kan udah edit di Audition kan? Iya. Terus saya balikin, ternyata ada ada cut gitu kan. Waduh, ulang lagi ya. Akhirnya udah motong lagi. Iya, pokoknya fix dulu ya. Baru itu jadiin. Oke. Supaya rata, khotbahnya rata. Kan dikompresor lagi kan di Audition, kalau nggak di Audacity, supaya rata dari iklan di depan. Pujian sampai khotbah itu rata gitu. Iya, itu sering kejadian pas itu iklan sih. Kecil, nyanyi gede, khotbahnya kecil lagi. Nah, itu. Benar. Gitu. Jadi kalau mau ya udah emang satu piece dimasukin, maksudnya satu audio itu yang tadi tinggi rendah kan bisa dikompresor di
Audacity atau Audition, baru dibalikin lagi supaya rata. Oke. Iya kemarin sih isu itu sih. Nah kemarin saya nggak sempat edit di itu tuh. Saya biasanya audio gainnya saya naikin sih Mas Yanto. Ya pakai feeling aja. Oh iya. Nah tapi kalau udah memang jadinya kalau, pecah. Iya. Satu itu pecah juga telinga kita juga nggak jeli-jeli amat, nggak seperti kompresor yang memang ada gitu. Betul. Itu sih kemarin saya ngakalinya itu sih. Sebelum pakai apa? Kalau bisa gini, jangan sampai mendingan mentahnya aja. Jadi jangan dinaikin gain dulu, di pokoknya edit yang penting kedengeran dulu nih. Kedengeran dulu ketika mau jadiin audio, lebih baik mentahnya tuh jangan sampai diapa-apain dulu di Premiere, mentahnya aja ditaruh di Audacity atau di Audition gitu. Iya. Supaya ngeratainya di sana. Soalnya memang kan dia aplikasi buat audio ya. Iya. Gitu. Kalau audionya yang versi streaming yang dari gereja kan masuk ke apa tuh namanya mixer gitu, itu nggak masalah ya? Lebih gampang ya dibandingin kayak ini dapat Pak James sudah video kan? Kalau itu lebih aman ya? Iya, lebih gampang kalau live streaming gitu kan. Kalau yang sekarang juga udah dimasukin ke kamera sih Bu sama Bu Poli ya. Oh gitu. Nah, jadi saya nggak ngapain lagi. Cuma masih noise sih, tetap noise. Iya. Soalnya mini jack sih Bung Poli. Rekam terpisah aja boleh sih sebenarnya. Iya, kan tapi ada juga aku terpisah ada. Jadi aku ada juga. Ada. Bagusan terpisah kali ya. Itu yang kasih yang terpisah sama yang Bung Poli. Lebih bagusan mana ya Mas Yato? Terpisah itu atau gabung ke kamera itu ya? Terpisah pasti. Terpisah ya. Bersih itu. Iya. Oke. Kecuali di kameranya ada apa gitu alat khusus yang supaya bisa ngatur. Kalau kamera itu kan yang aku bilang itu aku butuh audio control itu kan. Kalau ambil dari kamera ya suaranya ya. Iya. Terus saya juga mau ini Pak Daniel kan kadang-kadang karena Pak Daniel ketik sendiri teksnya suka ada typo. Jadi kayak misalnya nih yang terutama yang terpenting sih kayak misalnya kepadanya, kepada minusnya, gitu. Iya. Kepadamu, kepada minusmu. Nah itu kalau bisa jangan lupa. Karena kalau enggak lihat teksnya langsung download dari punya Rehoboth ya. Jadi copy paste gitu aja bisa nggak sih? Bisa nggak Mas Yanto? Bisa sih sebenarnya. Kalau di kita sih saya bikinnya memang di Photoshop. Itu teks itu saya bikin di Photoshop dengan background memang PNG supaya bolong langsung. Oh iya. Jadi saya punya database PNG itu misalnya lagu ini. Saya folderin lagu ini 1, lagu ini 2. Jadi ketika nanti minta lagu apapun tinggal udah ada drag. gitu. Iya. Iya, kalau bikin di Premiere kan harus ngetik sih memang. Nah, itu kasihan. Iya. Kalau bisa kayak begitu mungkin lebih gampang. Jadi Pak Daniel nggak punya kesalahan gara-gara salah ngetik kan kasihan. Jadi kesalahannya ada di Pak Daniel kan. Iya sih, tapi rata-rata copy paste sih Bu. Kalau ngetik saya jarang sih. Ngetik gitu. Iya, kalau ngetik kayak nggak mungkin. Title ya Pak? Ngetiknya di title apa di JPEG? Apa di PNG? Di title dipakai open. Jadi kalau untuk lirik saya biasanya gini nih. Copy paste. Sebentar ya. Nah, ini kayak gini nih. Di caption paling gini kan tinggal masukin kapan dia selesainya, kapan dia tinggal plus. Udah gitu aja sih. Copy paste dari teks gitu, saya copy. Gitu sih. Berarti kalau misalnya project itu diganti, lagu itu juga nggak ada gitu ya? Nggak ada. Simpen ya. Saya biasanya langsung hapus sih. Iya, saya langsung hapus karena kan kapasitas harddisk saya juga kan buat kerja juga nih. Jadi pokoknya udah tayang minggu langsung saya hapusin karena ya saya buat kerja juga kan. Jadi benar. Jadi banyak aplikasi di sini ya kemarin juga kan. Masa nanti saya nggak bisa kerja juga gitu. Pokoknya habis naik minggu itu saya langsung hajar semua habis. Jadi nggak ada lagi udah. Jadi start Senin udah ulang lagi gitu. Nah, mungkin materi dasarnya yang ininya aja mungkin yang download dari itunya liriknya yang punya Rehoboth, jadi nggak salah.
Iya sih, Bu. Kalau misalkan boleh di-share itunya sih, saya boleh coba sih Mas Yanto. Ada PNG-nya ya. Nanti kapan kalau ini. Oke. Nanti ya kalau misalnya lagu apa juga saya soalnya juga nggak megang juga dari studio. Kita juga akan pindah kan, makanya agak ribet-ribet. Kalau enggak itu yang bagian itu dikerjain sama Deka, mungkin nggak sama Daniel Kristanto yang bagian lirik Photoshop itu. Mungkin nggak, Neil? Jadi nanti iya gampang sih, ada orang Pak Daniel Umbunya lebih mudah, udah punya materi teksnya lagu, tinggal dimasukin ya kan, jadi kerjasama gitu. Kasihan kalau semuanya ngerjain sendiri. Ya kan, capek juga. Iya mungkin untuk frame-nya jadi bisa diiniin aja Pak. Pak siapa yang edit, Mbak Daniel Umbu ya? Iya. Iya, bisa di-share apa namanya frame-nya supaya ketika bikin di Photoshop-nya pas gitu, nggak usah ngecilin gedein lagi. Jadi plug aja, plug gitu. Gitu. Maksudnya ukuran ini ya, ukuran videonya gitu ya? Iya, ukuran itunya, frame-nya, project-nya, ukuran sequence-nya. Ukuran sequence itu di mana Mas Yanto? Dari buka awal tuh, buka awal. Oh, yang di awal itu ya? Iya. Oh, oke. Itu lihat. Kalau udah gini lihatnya di mana Mas Yanto? Di ada preference coba. Preference ya. Mana? Oke. Nah itu. General coba. Kalau nggak di frame-nya ada nggak? General coba. General ya. Nyari apa? Ini 25 sih kalau ini apa frame per second ya? Itu frame FPS-nya. Ya, bukan. Atau misalkan kalau create baru di coba ya. Iya, enggak. Itu videonya sih kalau nggak salah lihat nih saya ya di mata saya nih kalau 1920 per yang apa? Yang HD biasa itu loh. Iya, 1080. Iya. Kalau biasanya gini nih dia ini nih misalkan saya balikin ini ya. Match source ya. Pasti. High match. Ini 1920, 180. Itu custom. Ini sebentar ya, saya match source dulu ya. Oh ini nih. 1810 1062. Ini kayak bawaan dari si kamera. Iya. Oke. Ya kalau memang itu ya segitu juga nggak apa-apa sih Pak. Oke. Ya tinggal adjust kan, ngecilin gedein juga nggak terlalu susah. Yang penting standarnya yang HD biasa aja. Iya, 19. Iya, kemarin pakai render itu malah jadi 720 sih saya. Pakai yang itu use preview kan. Biar lebih cepet malah kualitasnya jadi 720. Turun. Kalau saya sih gini, Pak. Gimana H264, saya settingan ekspornya ya. Itu custom. Oke. Ke video ini di scroll ke bawah Pak, nggak usah match source. Nggak usah ya, dimatiin dulu. Matiin dulu. Nggak bisa ya? Udah. Di scroll ke bawah, lagi terus. Nah, terus Pak. Terus mentok ya. Masih ada kan, terusin. Nah, itu FBR one pass. FBR 2 pass ganti. Itu pas ya. Nah, ini bitrate. Saya cuma mainin di bitrate. Biasanya saya kalau mau masuk YouTube pakai 5 atau 10 paling mentok itu udah bagus, Pak. Tapi ini 1080 juga ya jatuhnya? Iya, tetap. Frame itu tetap ekspornya. Ini kan outputnya tuh 18 berapa? Ini ya. Ini 1810 102 ya? Iya, outputnya segitu. Nah, yang di bawah juga samain maksimum bitrate itu tadi. Saya sih biasanya ekspornya begitu. Nggak saya pilih dari YouTube yang sana itu. Oh iya. Emang bawaan sih kalau yang itu kan bawaan. Iya, tapi memang yang saya coba sih itu yang paling bagus sih. Yang ini nih, ini paling bagus sih. Kualitasnya ya dibanding yang saya sempat pakai custom kan, biar ngirit gitu. Karena
Kalau custom sampai bitrate-nya habis anjlok banget ya parah sih, Pak. Iya sih. Biasanya video berapa, Pak? Berapa giga, Pak? Kalau yang YouTube itu sampai 11 lah. 11 giga? Iya. Yang pakai yang YouTube ya. Kalau jadi saya nggak ngerender ya. Nah, tapi saya nggak capek-capek. Nah, kemarin saya pengalaman gini nih. 11 giga ya? Iya, ini 11 giga nih. Loh. Ini 15. Sorry. Bukan. Enggak ini belum ke seret semua sih. Oh, enggak, karena kan dari Pak Era saja sendiri kan kemarin itu ada kadang 2 giga, kadang 1,5 kan? Gitu. Iya, biasanya sih saya bikin 1,5, ya 1,8 gitu loh. Nah, udah terus tambah video-video itu totalnya pokoknya kalau saya ekspor yang pakai YouTube itu 11. Tapi kalau yang pakai yang biasa itu, yang saya nggak pakai ini ya, saya pakai custom itu, custom terus pakai yang use preview, nah itu cuman ya 6 lah, 6,5 lah. 6 giga lah, ya 5 sampai 6 giga. Itu kalau yang PRS itu biasanya kan 30 menit saya bikin cuman ini sih. Apa namanya? Biasa saya kalau untuk YouTube paling bitrate-nya pakai 5 yang tadi itu. Setting itu ya bitrate ini ya? Iya, bitrate itu. Dia akan langsung anjlok turun parah sih ketika diklik itu. Itu biar apa sih Mas Seto bitrate-nya? Bitrate supaya ngurangin kapasitas tapi frame tetap. Oh, ngurangin kapasitas itu ya ukuran ya? Iya, tapi kalau terlalu banyak juga perenyek juga. Oke. Yang pas aja cari pasnya. ya saya sih kalau masih 11 masih kuat sih. Iya, kalau 11 masih kuat ya nggak apa-apa. Kalau saya sih terlalu banyak sih, Pak. Ya tapi gitu, habis itu karena dia kalau kita ekspor tuh tergantung dari free hard disk-nya kan di laptop kan. Iya. Nah, biasanya saya hapus. Kadang kalau emang saya dokumen nggak penting saya hapusin sih. Tapi sejauh ini free-nya 40, 30 sih. Oke lah 3 jam gitu. Saya tinggal tidur aja udah. Besok pagi udah selesai. Nah, itu. Ya, saya pamit dulu ya. Ada ini ya. Iya Pak. Oh iya Pak James. Oke Pak. Makasih banyak. Iya sama-sama. Makasih Pak James. Yuk, makasih. Iya. Oke. Apalagi Mas Yanto? Nah, itu kan dari segi editing. Nah, dari segi pengambilan gambar. Pak Riko mungkin mau nanya apa ke Mas Sami. Kadang-kadang kan nggak fokus diambil gambarnya. Cara menjalankan kameranya. Kalau saya mau nanya ini loh, ada pakemnya nggak sih Mas Yanto? Kan kayak misalnya sepengetahuan saya kalau lihat rekamannya Bapak punya frame yang udah pakem ya, misalnya apa namanya disebutnya bidang shootnya. Kalau Bapak lagi seminar tuh segini gitu kan, frame yang diambil ya. Gitu. Terus kalau misalnya Bapak berdiri itu segimana? Nah itu gimana ngira-ngiranya supaya kita nggak berubah-ubah. Kalau selama ini sih menurut aku sering berubah. Jadi kalau misalnya nanti ada zoom in zoom outnya tuh semana gitu, maksimal minimumnya gitu. Supaya matanya kita kalau lihat YouTube dari hari ke hari ya itu udah begitu sama gitu. Nggak beda-beda gitu. Gimana? Oh, iya. Sebenarnya di pengambilan gambar ini pakem paling utamanya memang angle ya. Angle itu artinya memang bagaimana komposisi gambar itu bisa ada di tengah atau di kiri atau di kanan. Outnya seberapa, medium, close up, istilah-istilah itu kan memang saya jujur aja sih memang bukan bidang saya di kamera untuk maksudnya sekolah atau gimana, saya otodidak dan taunya memang dari pengalaman aja. Saya dari belajarnya dari orang begini, dari yang sana begini. Sebenarnya sih pakem sendiri pun itu nggak ada. Memang pengambilan gambar ini kan termasuk seni nih. Iya. Konsepnya kita mau gimana dulu kan? Iya, konsepnya gimana dulu seni. Jadi sih
kalau menurut saya bebas, bukan dalam artian sebebas-bebasnya, enggak. Maksudnya gini, pakem itu harus ada. Misalnya kalau kita ngambil untuk seminar, seminar itu proporsionalnya seberapa sih sebenarnya? Kalau memang gedung kita tinggi, ada apa namanya? Ada hiasan-hiasan tertentu yang harus memang kita masukkan ke dalam, nggak apa-apa. Kita ngambil out, nggak apa-apa. Kebetulan kita ngambil di MAG yang begitu pendek, apa namanya, gedung itu. Jadi kita menyiasati bahwa supaya terlihat proporsional dan nggak ini ya gitu-gitu aja jadinya angle-nya. Memang dari kebutuhan kita mau bisanya cuma segitu gitu loh. Kecuali memang gedung kita tinggi, gede dan banyak. Yang bagus lah dimasukin menurut saya. Itu akan saya masukkan sih. Gitu. Jadi pakemnya sih sebenarnya nggak ada. Jadi cuman harus punya konsep. Misalnya kalau yang kita lihat layar sekarang ini kan ini WL aja tanpa singer. Katakanlah kalau misalnya mau sendirian, kita pakai yang kayak gini nih, ya kan, frame-nya kayak gini. Misalnya kita udah punya kesepakatan, tapi kalau misalnya ada singer, berarti kan kita akan out lagi, akan mundur lagi, sejauh mana, apakah segini, misalnya mimbarnya di tengah, jadi orangnya ada 3, misalnya di belakangnya, gitu kan? Ya kan? Betul. Ya, maksud aku itu, jadi kalau saranku mungkin kameramennya harus punya kesepakatan seperti apa nih. Kalau misalnya memang lagi rame-rame segini maksimal, tapi kalau waktu lagi single segini maksimalnya gitu. Jadi jangan nanti kadang hari Minggu ini ambilannya jauh, minggu depan ambilannya deket, padahal formatnya gitu juga. Karena pernah saya lihat waktu yang pada fit nggak simetris gitu, tiba-tiba kok kameranya mengambil papan tulisnya separoh gitu, ujungnya nggak masuk. Nah gitu kan nggak enak tuh dilihat di matanya gitu. Iya. Gitu kan. Jadi memang perlu banyak dilihat dulu sebelum direkam ya, maksudnya dicobain dulu atau gimana gitu. Dilihat lagi gitu, karena ya sayang aja kalau memang kameranya bagus kan berarti bisa diapa-apain aja gitu ya. Iya. Gimana nih? Atau Pak Tami? Ya, Mas Yanto, mau tanya nih. Ini kan kamera di Perdatam tuh cuma 1 ya, jadinya apa kita ngambilnya itu monoton di ke WL-nya atau singernya, atau kita bisa jalan gitu loh ke pemusik atau di zoom out lagi jadi semuanya kelihatan, atau gimana tuh Pak Mas Yanto? Kalau masalah pengambilan gambar sih sebenarnya bisa aja sih, mau jadi untuk video klip ini ngomong di luar ya Pak. Untuk video klip sebuah lagu aja itu cuma pakai 1 kamera Pak, single kamera. Tapi kenapa single kamera bisa berbagai frame, berbagai angle? Ya memang mau nggak mau beberapa kali take gitu Pak. Iya, take-nya ya. Iya, dibanyakin take-nya. Kalau misalnya lagu, udah rekaman dulu aja audionya buat audio guide. Kalau memang mau mobile dan ngakalin si singer ini bisa muncul dengan close up atau memang dengan bertiga atau berbanyak, apa semua, apa satu. Nah itu kan take kan. Misalnya 1 lagu udah rekam audionya, audio udah jadi. Saran saya sih lebih baik rekam terpisah audionya dulu udah jadi, baru kalau tapping ya,
si WL atau si singer cuma ngikutin gitu. Akan lebih baik sih untuk mengakali kameranya cuma satu itu. Jadi beberapa kali kayak bikin video klip aja gitu. Maksud saya kayak gitu. Tapi PR-nya di editornya. Tinggal di sync sih sebenarnya kalau edit itu sih tinggal sync audio, kan ada audio guide yang rekaman itu. Yang penting nggak lari aja lah audio guide-nya. Nah gitu. Iya kayak video klip aja. Kalau mau banyak angle gitu maksudnya. Kalau enggak ya out, zoom in, zoom out juga boleh lah. Masih disahkan lah. Yang penting penggalan lagu mungkin nggak mungkin dong misalnya bait pertama kita nyanyikan sebelum pindah bait kedua atau gimana kita udah zoom in dan temponya nggak masuk, itu kan nggak enak di mata juga. Benar. Jadi tempo juga kita kan tahu. Misalnya lagu cepet kita boleh, misalnya zoomnya juga cepet atau pennya gimana gitu. Yang penting iramanya sesuai dengan tempo yang kita dengar gitu lagunya. Gitu. Dari saya sih mungkin itu ya. Kalau misalnya Bu Erni, kalau misalnya kita pakai green screen terus si pemain musiknya sekarang siapa sih? Errol ya? Nggak masuk gitu, dia kecewa nggak? Kayak yang pick itu kan pengiringnya nggak masuk sama sekali tuh. Sama di Sleepy juga nggak masuk. Nggak apa-apa kan? Kalau selama ini sih nggak ada masalah sih. Iya, awal-awal maksudnya, kalau Pak Riko pegang juga kan awal-awal kan nggak masuk, nggak ada. Lebih rapi karena menurut aku, jadi nggak berantakan gitu. Yang lainnya kan, drum yang kosong. Ada drum yang kosong, ada aqua yang ada tisu, ada apa, aduh masuk semua. Kalau aku bilang sih kalau memang mau nyobain pakai green screen ya udah dianggapnya memang ngarahnya ya ke satu sisi itu aja. Tunggal ya. Kayaknya lebih aman, lebih rapi, maksudnya nggak ganggu gitu, nggak ganggu mata kan. Kadang kan orang tuh jadinya akhirnya nggak dengerin khotbahnya atau nggak dengerin nyanyinya, tapi jadi sibuk ngomentarin loh kok itu kameranya ke sana, loh kok itu ada itu gitu kan. Nggak bikin fokus jadinya. Fokus. Kalau Errol nggak, misalnya kecuali takutnya Errol menuntut kok muka saya nggak pernah ada gitu. Nanti Bu Erni repot tuh. Enggak ya, selama ini nggak ada kan? Bung Poli gitu nggak kira-kira? Kalau Bung Poli kan nggak ikut-ikut di depan, stay di belakang aja, aman. Cari aman aja Pak. Sebenarnya sih bagus kalau misalnya punya waktu dan ngeditnya punya waktu juga, beberapa take bagus ya. Cuman memang waktu sih. Kasihan Pak Daniel Umbunya bisa pala pecah ntar. Apalagi ngerekamnya. Iya. Next saya pengen gitu sih Bu, pakai coba 2 kamera kan. Saya ada kamera juga. Jadi satunya shoot di pemusik, satunya di tengah. Jadi nanti tinggal editnya di ini. Cuma kan saya belum sempet ke gereja juga. Iya, benar. Karena kemarin kan agak susah. Ya, Gina juga reaktif kan Bu. Saya udah ketakutan juga. Terus? Reaktif, tunggu berapa hari akhirnya ya swab kan. Swabnya yang puji Tuhan negatif gitu. Aduh, alhamdulillah. Iya, karena kan kalau kan Gina kan kerja di bank ya, ada yang berarti kalau reaktif itu dia sebenarnya sempat terpapar tapi imunitas tubuhnya kuat, baik. Iya. Nah, iya itu Bu. Makanya kan nggak bisa jadi patokan kan reaktif. Benar. Makanya ya udah swabnya udah negatif udah. Iya. Udah makanya sekarang mah jangan ini deh. Aduh. Jangan kelincahan. Iya. Makanya kalau misalnya kondisi kayak gini Bu Erni mungkin akhirnya ya mungkin disiasatinya kayak rekamannya Pak James aja. Jadi misalnya WL-nya bisa ngerjain di rumah dengan format yang seperti ini sebenarnya harusnya bisa. Cuman ya mau gimana lagi kalau dipaksain ke gereja dalam 2 minggu ini udah jelas nggak mungkin kan. Tapi kalau untuk audio pasti terganggu, nggak normal, nggak maksimal, ya pasti. Iya. Atau Bung Poli boleh lah. Keliling, Bung Poli. Bung Poli aja bisa kan?
Bisa. Oh, enak. Enggak, itu kan tinggal yang apa? Kemarin yang dipakai itu, Bro. Apa sih? Koleksi-koleksi lagunya Bukan. apa? Soundcard-nya. Oh, Soundcard-nya itu pakai soundcard bagus sih. Iya, harusnya bagus sih. Soundcard tuh apa sih? Kayak itu equalizer apa sih? Iya. Bukan. Iya. Dia kayak mixer aja, audio. Dia kayak, tapi ada ini kan EQ-nya ada. Oh, itu yang dibikin sama Bu Selfie. Itu soundcard itu apa? Bukan sih Bu, soundcard tuh intinya dari apa misalkan dari gitar atau dari keyboard masuk ke soundcard. Oh, oke. Iya. Buat penyambung lidah lah. Makanya aku bilangin tadi ke Bunda untuk Pak James itu kan harus diteliti audionya. Ada suara burung, ada suara motor. Iya, ada suara apa angin. Iya. Iya. Tapi tadi aku udah pisahin sih, kalau nanti ini aku kirim audionya aja ya. Oh iya, boleh Bung boleh kirim taruh di G Drive aja ya. Iya, aku udah pisahin itu. Oke. Segitu aja dia pakai clip on yang aku pinjemin itu. Memang dia agak sensitif, jadi kalau kegeser-geser dia akan bunyi kresek. Iya, gitu itu kan. kabel, karena kabelnya itu. Tapi sebenarnya kan masih bisa dibuang ya noise-nya ya, masih bisa diturunin. Ya nanti ntar diceknya aja dulu. Cuman kalau kayak burung, mobil nggak tahu deh, keras gitu ya, bisa hilang. Itu sih udah dibuang sih. Oh udah. Udah. Ya. Bisa mobilnya dibuang. Iya. Ke daerah gereja sini juga, Bang. Siap. Bapak ini kata aman, poli aman. Ini kayaknya harus sesinya Mas Yanto nih harus bersesi-sesi nih. Waduh. Berjilid-jilid ya? Iya, berjilid-jilid. Ya, ikutin yang itu ya. Kayaknya sekarang kita agak cukupin dulu ya, Mas Yanto udah. Mas Yanto udah malam, jadi mungkin inti-intinya udah tahu lah ya. Iya. Ya, yang penting sih kunci utamanya di Bung Daniel Umbu nih. Aduh. Kunci terakhir, bukan utama sih, terakhir. Ajarin Mas Yanto. Makasih loh ininya, tips triknya. Iya. Aduh. Semoga bermanfaat. Iya sih, saya lagi mau nyari yang main di After Effects juga sih, kayak mungkin taruh apa gitu, cuman ya belum sempet. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya logonya terlalu besar sih itu, Pak. Iya, terlalu besar ya. Jadi di TV agak mengganggu menurut saya ya. Terlalu nggak proporsional ya. Iya. Okay. Karena logo-logo sekarang kan mintanya kecil-kecil, kepala. Kecil ya? Iya. Itu di Zoom apa Pak? Dan Pak siapa namanya ini khotbah? Pak James. Pak James. Ini di zoom in sedikit. Di zoom out sedikit supaya dia itu nggak masalah kok Pak. Nggak sesuai frame sama yang di chroma key tadi. Biar nggak terlalu gede gitu. Iya, biar nggak terlalu gede mepet gitu. Kepalanya terutama ya. Iya, nggak mepet. Nah, kalau chroma key enaknya begitu. Yang penting tangannya nggak keluar dari frame aja. Aman. Sorry Mas, tadi gimana tadi saya agak ini ada anak yang chroma key kenapa Mas? Di Pak James-nya ini bisa di zoom out sedikit. Supaya kecil. Tapi tangannya ada yang keluar frame nggak sih? Karena dia tangannya maju-maju. Nah, itu lebar kan? Di size-nya Pak, di size di sininya nih di efek control yang tadi tuh. Efek control jangan digeser di situnya sih sebenarnya. Oke. Supaya tahu. Mana tadi? Ini ya? Ini. Iya. Yang itu positionnya. Scale-nya coba itu kan 170 memang di zoom ya sengaja ya? Iya karena yang ada ini kan, karena ada ini. Oh. Iya dia green screen-nya Pak James tuh kepotong nggak tahu karena mungkin nggak ada kaitannya kayaknya. Oh. Kalau gini nggak pas sih. Dia jadi kayak nggak apa sih? Nggak penuh. Iya dia kayak di pinggir gitu. Ya. Nah itunya di. Ada yang keketingan. Iya ya. Padahal kain aku tuh lumayan lebar 5 meter. Iya.
Ya, cuman kayaknya ya Pak udah James nggak bisa ngaitin itunya, nggak bisa ngaitin itunya kayaknya, remnya. Nggak bisa ngaitin kainnya, nggak ada tempat buat mengkaitkan kainnya, jadi dia bingung. Mute ya. Ya udah deh. Udah mentok Bisanya ya. segitu tadi udah mentok sih ini, agak susah. Saya pikir memang kosong gitu loh. Greennya nggak masuk. Apa yang itu tadi putih nggak masuk, ternyata masuk. Emang pas terima aku juga, wah Pak James kok ada putih-putihnya. Kenapa? Yang ideal harusnya segimana, Mas Yanto, coba? Biar nanti kalau misalnya ada pembicara yang harus pakai green screen lagi. Jadi coba, ya. Yang idealnya si putihnya tadi semana jadinya harusnya? Pak James-nya harus, enggak, posisinya Pak James yang idealnya di mana? Coba segini ya? Cuma terus. Nah, iya segitulah. Yang semana? Tadi tuh. Ini? Nah, dikebawahin. Oh, ini ya? Kurang gede. Kurang gede sih ini, ya. Beda semana dari atas ya? Iya, segitu. Nggak mentok banget di kepala ya? Iya, nggak terlalu. Intinya jangan mentok ya. Oke. Iya, jangan terlalu mepet. Ya? Itunya safety-nya aja, Pak. Safety-nya nyalain, Pak. Safety di itu gambar kunci Inggris tuh sebelah kanan bawah. Kunci Inggris. Oke, Ya, tuh. Mana. Save margin, Pak. Nah, tuh. Palanya pepetin di garis save margin itu. Nah, itu ya. Nah, iya. Oh, itu buat patokan ya? Ya. Harusnya segini ya? Itu agak itu bawahnya ngelong. Ya, berarti segini. Iya. Untuk sementara karena ada si putih-putih tadi itu. Iya. Nah, itu yang GSKI itu kalau bisa kecilin. Dikecilin karena save margin yang di atas itu melewati. Iya. Paling di pojok sini ya? Terlalu pojok. Ke yang putih luar. Save margin yang kedua nggak boleh lewat dari save margin yang kedua. Yang pertama itu untuk frame gambar itu lewat itu, Pak. Kecilin lagi dikit nih. Logonya? Iya. Oh. Kebanyakan. Iya. Naikin aja nggak apa-apa. Oh, naikin. Iya, garis itunya di situ nggak apa-apa. Nah, coba segitu aja dulu. Iya, ini lebih enak. Karena nanti diangkat ke TV gede loh. Iya, memang. Iya. Iya, di TV gede dia. Iya, gede sekali. Itu kan layar komputer kecil. Iya. Disesuaikan aja nanti. Apalagi di bioskop. Wah, lagi banget. Udah mulai ngaco. Udah malam. Ini udah bagus nih. Mau istirahat nih si Mas Yanto. Iya. Oke. Masih pagi ah. Dia biasa mulai pagi juga jam 11. Poli pakai mixer suaranya, pakai echo. Udah cukup, teman-teman? Bagus ya. Ini udah bagus nih, cakep. Lumayan lah ya, secara amatir banget Pak James rekamannya di. Iya, tinggal di-blurin belakangnya juga udah nolong sih. Background itu di-blurin. Blur ya. Gimana nih, Mas Yanto? Ya? Untuk ngeblurin gambar belakangnya gimana? Photoshop ya? Jadi dari harus Photoshop ya? Nggak usah, dari situ aja. Oh, di sini aja? Ini? Cari Gaussian blur atau apa. Oke. Di efek, taruh di image itu, tinggal dimainin. Gaussian blur atau apa ya? Di image ya? Blur. Blur aja, blur. Blur atas tuh. Di bawahnya adjust. Di bawahnya adjust. Oh, ini blur and server ya? Gaussian blur. Gaussian tuh yang Gaussian.
Nah, cemplungin di yang gambar background belakang ya, bukan yang di Pak James. Nah, ininya ya? Iya, efek kontrolnya dimainin. Lu kok Pak James ya? Nah, iya kebalik berarti nyemplungin. Nah. Enggak, oh iya ya. Sebentar. Dihilangin dulu. Loh. Enggak, itu saya hilangin itunya. Orangnya dihilangin lo. Iya, ini saya hilangin. Pilihnya ke sini kan Mas Yanto ya? Iya, kemana sorry? Bukan yang backgroundnya itu di mana adanya? Ini ada nih, BGR Ref. Nah, ya itu. Dicemplungin di situ. Nah, itu si garis-garisnya biar nggak terlalu kuat ya. Iya, agak ngeblur-ngeblur dikit gitu. Bener-bener. Supaya si kameranya Pak James nongol. Lebih kuat. Pak James tadi. Udah, Pak James blur ini. Takutnya blur tadi, lupa saya. Coba. Enggak sih kayaknya. Klik Pak James-nya. Enggak, Pak James-nya. Coba klik Pak James. Iya. Oke. Di efek kontrol tadi masuk nggak efek blur nggak ada sih. Nggak ada sih. Ada? Nggak ada. Ya. Nggak ada. Aman sih. Yang penting nggak masuk efek itu aja udah. Oke, Mas Yanto. Oke, nah itu agak mendingan sih kayaknya. Apa? Dari layar sini agak mendingan sih. Apa? Udah kering. Kelihatannya blur karena udah sepet matanya. Kesian tuh pada Umbu PR. Pariko udah teler nih, Pariko. Ya wes. Oke. Ekspor. Belum. Liriknya belum Mas Yanto. Belum. Wah, kasih. Liriknya baru segini nih. Ya. Siap. Baru satu nih. Tinggal copy paste ya, Lanjut. Bisa lah. Ya, bisa. Semangat. Makasih Bu. Aduh. Thank you Mas Yanto ilmunya. Oke, siap. Sama-sama. Mas Yanto, thank you ya Mas. Nanti kalau ada banyak pertanyaan, kita boleh tanya-tanya lagi ya. Boleh, kalau ada waktu dan kesempatan, saya bisa bantu. Siap. Iya. Makasih Mas Yanto. Makasih Mas Yanto. Pamit ya. Ya, thank you Mas Yanto. Ya, dadah. Thank you semuanya. Ya, thank you. Bye. Udah selesai ya?